Universitas Pancasila Tegal. Di sini saya akan memberikan materi tentang teks pidato. Langsung saja ke materinya. Yang pertama itu pengertian pidato. Pertama itu pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi agar dapat menyatakan pendapatnya atau memberikan suatu gambaran pada suatu hal. Pidato umumnya dibawa oleh seorang yang memberi orasi serta pernyataan terhadap hal tertentu yang peristiwa yang penting dan harus diperbincangkan. Pidato ialah salah satu teori dari perjalanan bahasa Indonesia. Pidato umumnya dipakai oleh seorang pemimpin untuk berorasi dan pemimpin di depan banyak anak buahnya atau di depan orang ramai. Yang baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pidato. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pidato itu sendiri ya. Yang pertama itu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dan yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain. Dan yang ketiga, membuat orang lain senang dan dengan pidato yang menghibur sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Ya, untuk selanjutnya, untuk fungsi pidato itu sendiri adalah untuk memudahkan komunikasi dengan bawahan dan atas, dan untuk memudahkan komunikasi dengan sesama anggota organisasi, membuat suatu kondisi yang kondusif di mana satu perlu orang saja yang melakukan pidato atau orasi tersebut. Dan yang terakhir, dan selanjutnya untuk melakukan pidato yang baik dan benar, kita harus mengasah kemampuan gaya berbicara atau pidato kita yang baik untuk memudahkan kita dalam mencapai jenjang karir yang baik. Sebagai contoh, pidato kenegaraan, pidato untuk membangkitkan semangat, pidato dalam menyambut hari besar, pidato sambutan dan lain sebagainya. Dalam melakukan pidato, gaya bahasa, penampilan, serta ekspresi kita haruslah diperhatikan dan kita juga harus percaya diri dalam menyampaikan isi pidato tersebut. Supaya orang yang mendengar dan melihat pidato kita juga tertarik serta bisa terpengaruh oleh pidato yang kita sampaikan. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis pidato. Pidato yang pertama itu yaitu pidato impromptu, di mana pidato itu yang dilakukan secara spontan atau tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato dalam sebuah acara. Pidato yang ini dilakukan secara tiba-tiba, spontan, tanpa persiapan sebelumnya. Apabila Anda menghindari sebuah acara pertemuan, tiba-tiba Anda dipanggil untuk menyampaikan pidato, maka pidato yang Anda lakukan disebut impromptu. Dan untuk yang kedua yaitu pidato manuskrip, disebut juga pidato dengan naskah. Dalam hal ini tidak berlaku menyampaikan pidato tetapi membacakan pidato. Pidato dengan naskah, juru pidato membacakan naskah pidato dari awal sampai akhir. Di sini lebih tepat jika kita menyebutnya membacakan pidato dan bukan menyampaikan pidato. Pidato manuskrip perlu dilakukan jika isi yang disampaikan tidak boleh ada kesalahan. Dan yang ketiga yaitu pidato memoriter. Pidato yang ditulis dalam bentuk naskah kemudian dihafalkan kata demi kata. Pada pidato jenis ini, yang penting Anda memiliki kemampuan menghafalkan teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada di dalamnya dengan baik. Keuntungannya, jika hafal pidato Anda akan lancar, tapi kerugian Anda akan berpidato secara datar dan monoton sehingga tidak akan mampu menarik perhatian hadirin. Dan yang selanjutnya yaitu pidato extempore. Pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Dalam penyampaiannya, pidato jenis ini, juru pidato hanya menyampaikan garis-garis besar atau outline-nya dan pokok-pokok bahasan penunjang atau supporting points gitu saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat dan metode pidato. Berdasarkan pada sifat dari isi pidato dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama pidato pembuka adalah pidato singkat yang dibawakan oleh pembaca acara atau MC. Yang kedua itu pidato pengarahan adalah pidato untuk mengarahkan pada suatu pertemuan. Dan selanjutnya pidato sambutan, yaitu untuk merupakan pidato yang disampaikan untuk kegiatan atau peristiwa tertentu yang dapat dilakukan.
oleh beberapa orang dengan waktu yang terbatas secara bergantian. Dan yang selanjutnya pidato peresmian adalah pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh untuk meresmikan sesuatu. Ya, selanjutnya itu pidato laporan, ya. Ini pidato yang isinya adalah melaporkan suatu tugas atau kegiatan. Dan yang terakhir itu pidato pertanggungjawaban, yaitu pidato yang berisi suatu laporan pertanggungjawaban. Baik, dan selanjutnya itu ada teknik atau metode dalam membawakan suatu pidato di depan umum. Ada beberapa ya penjelasannya. Itu yang pertama, impromptu adalah cara berpidato yang serta merta tanpa adanya persiapan. Dan yang kedua itu memoriter. Memoriter itu cara berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Naskah, dan yang selanjutnya itu naskah adalah cara berpidato dengan membacakan teks atau naskah pidato. Selanjutnya extemporan adalah cara berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis-garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Dan selanjutnya itu pidato menghafal, yaitu membuat suatu rencana pidato lalu menghafalkannya kata per kata. Metode serta merta yakni membawakan pidato tanpa persiapan dan hanya mengandalkan pengalaman dan wawasan. Biasanya dalam keadaan darurat tak terduga banyak menggunakan teknik serta merta. Dan yang terakhir itu metode naskah, yaitu berpidato dengan menggunakan naskah yang telah dibuat sebelumnya dan umumnya dipakai pada pidato-pidato resmi. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi persiapan dan kerangka susunan pidato. Persiapan pidato sebelumnya memberikan pidato di depan umum, ada baiknya untuk melakukan persiapan berikut ini. Yang pertama, wawasan pendengaran pidato secara umum, mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan dibawakan, menyusun kata-kata yang mudah dipahami dan dimengerti, mengetahui jenis-jenis pidato dan tema acara, dan yang terakhir menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato dan sebagainya. Dan yang selanjutnya itu kerangka susunan pidato. Skema susunan suatu pidato yang baik, yaitu yang pertama, pembukaan dengan salah pembuka, dan yang kedua, pendahuluan yang sedikit menggambarkan isi, dan yang ketiga, isi atau materi pidato secara sistematis, yaitu maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah dan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu penutup, yaitu berisi kesimpulan, harapan, pesan, salam menutup, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam dalam praktek dalam berpidato. Pertama saya akan menjelaskan macam-macam pidato, yaitu pidato wisuda, pidato orasi, pidato kenegaraan, pidato keagamaan, pidato kepemimpinan, dan pidato singkat. Dan yang selanjutnya itu praktik dalam berpidato yang perlu kalian cermati dan kalian pelajari, yaitu pertama, umumnya dilakukan oleh seorang pemimpin organisasi kepada anak buah organisasinya. Dan yang kedua itu dilakukan oleh pemimpin atau pejabat negara guna mempermudah adanya komunikasi sehingga terciptanya keadaan yang demokrasi. Dan yang ketiga, biasanya dilakukan untuk menenangkan massa atau halayak ramai. Dan yang terakhir itu umumnya seorang pemimpin diwajibkan untuk menguasai teori pidato. Baik, jadi kesimpulan dari materi teks pidato yang saya sampaikan yaitu agar kalian mampu berpidato dengan baik dan benar ketika kalian sedang mengikuti acara ataupun sedang menjadi ketua dalam berorganisasi. Segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.